Selanjutnya akan dibacakan putusan DKPP nomor 178 dan 179 tahun 2020 dengan teradu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Profesor Teguh Prasetyo dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Putusan nomor 178 PKE DKPP 11 Romawi 2020, nomor 179 PKE DKPP 11 Romawi 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 204 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 178 dan seterusnya, dan pengaduan nomor 205 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 179 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Jurkani, pekerjaan Divisi Hukum H2D, alamat Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, memberi kuasa kepada nama Muhammad Isro Farhani, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Ayani, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan terhadap teradu. 1. Nama Erna Kasipiah. 2. Nama Iwan Setiawan. 3. Nama Aris Mardiono. 4. Nama Asar Ridani. 5. Nama Nurkolis Majid, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat Jalan R.E. Marta Dinata nomor 3, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya teradu 1 sampai 5 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara kewenangan DKPP dan Dewan Hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 178 dan seterusnya, dan perkara nomor 179 dan seterusnya, DKPP berpendapat sebagai berikut. Berkenaan dalil pengadu pada angka 411 terungkap fakta bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 para teradu menerima laporan atas dugaan pelanggaran pemilihan dengan terlapor Haji Sabirin Nur yang berstatus sebagai calon gubernur petahana dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Laporan aku dicatat oleh petugas penerima laporan dalam form model A1 dengan nomor 02 dan seterusnya. Dalam laporan aku, terlapor diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan. Selain itu, terlapor juga diduga menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan kedudukan sebagai petahana dalam tindakannya, menggunakan program jaminan pengaman sosial JPS, bantuan internet gratis kepada 24.000 siswa SMK di Provinsi Kalimantan Selatan, dan bantuan sosial beras bersama Kemensos dan Bulog, bahwa dalam setiap perbuatan tersebut tercantum tagline Paman Birin Bergerak yang merupakan tagline kampanye terlapor. Pada tanggal 29 Oktober 2020, teradu 4 menindaklanjuti laporan dengan menyusun kajian awal dan menyimpulkan laporan telah memenuhi syarat formil dan material terhadap pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 untuk pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan dan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3 Yunto ayat 5 Undang-Undang Pemilihan. Para teradu kemudian melakukan rapat pleno untuk memutuskan hasil kajian awal dan hasilnya dituangkan dalam
BA nomor 008 dan seterusnya. Pada hari yang sama, para teradu bersama Sentra Gakumdu melakukan pembahasan 20 pukul 17 WITA, para teradu bersama Sentra Gakumdu melakukan pembahasan kedua yang menyimpulkan laporan AKO tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pasal 188 Junto 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Pada pukul 19 WITA, hari yang sama, para teradu melakukan rapat pleno untuk memutus hasil kajian dan menyimpulkan pada pokoknya perbuatan terlapor dinyatakan 1. Tidak memenuhi unsur pasal 188 ayat 1, junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan khususnya frasa menguntungkan, dan 2. Tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat 3, junto pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan khususnya frasa menguntungkan. Berdasarkan bukti kajian awal dalam formulir model A4 dan kajian dugaan pelanggaran pada formulir model A11, DKPP menilai bahwa para teradu telah menindaklanjuti laporan pelapor sebagai dugaan tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi. Namun demikian terdapat ketidaksesuaian analisis kajian yang disusun oleh teradu 4. Pada bagian analisis kajian diuraikan unsur-unsur pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan dan menyatakan keterpenuhan unsur gubernur, unsur wewenang program dan kegiatan, serta lokus dan tempus dari peristiwa yang dilaporkan. Sedangkan berkenaan dengan unsur menguntungkan atau merugikan dalam kajian dinyatakan. Adapun terkait dengan unsur menguntungkan atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam pasal AKO terdapat frasa atau yang memiliki konsekuensi hukum dalam suatu peristiwa AKO cukup terpenuhinya unsur menguntungkan tanpa harus terpenuhinya unsur merugikan. Kategori menguntungkan atau merugikan adalah suatu kegiatan dan program pemerintah daerah sepanjang untuk menjalankan fungsi kepemerintahan yang mencerminkan upaya menguntungkan dirinya sendiri selaku petahana dan merugikan pasangan calon lain dengan cara membuat program dan kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBD, baik yang telah direncanakan di tahun sebelumnya maupun spontan saat peristiwa terjadi, sepanjang tujuannya untuk menaikkan citra positif dan menaikkan popularitas di mata rakyat agar kelak dapat dipilih kembali. Kehilangan kesempatan untuk menaikkan citra dan popularitasnya, padahal seharusnya dalam kompetisi pilkada yang adil seharusnya status calon itu sama dan tidak mengistimewakan calon petahana. Selanjutnya dinyatakan bahwa terlapor memang mempublikasikan peristiwa pemberian bantuan kuota internet AKO melalui akun media sosial pribadi yang menggunakan tagline bergerak Banua Maju tanpa disertai logo dan atau gambar pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga seolah-olah merupakan pemberian bantuan kuota internet pribadi. Hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi pesaing calon petahana. Sementara dalam bagian yang lain dinyatakan, kendati unsur menguntungkan pada pasal AKO merupakan perbuatan formil dalam proses klarifikasi tidak menemukan atau sekurang-kurangnya tidak dapat dibuktikan unsur menguntungkan tersebut, sehingga unsur menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal AKO tidak memenuhi unsur mengingat ketiadaan indikator batasan yang dimaksud dengan menguntungkan tersebut. Uraian fakta di atas memperlihatkan adanya ketidaksesuaian kajian yang disusun oleh teradu 4, bahwa analisa kajian menjabarkan kategori menguntungkan atau merugikan, serta menyatakan bahwa pembagian kuota internet oleh terlapor merupakan perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan bagi pesaing calon petahana. Namun pada sisi lain, kajian justru menyatakan unsur menguntungkan atau merugikan dalam laporan AKO tidak terpenuhi karena ketiadaan indikator batasan menguntungkan.
Demikian pula dengan kesimpulan kajian yang menyatakan baik untuk dugaan pidana pemilihan maupun dugaan pelanggaran administrasi tidak memenuhi unsur, khususnya frasa menguntungkan terhadap ketidaksesuaian dalam analisa tersebut. Teradu 6 sebagai penyusun tidak dapat memberikan penjelasan. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, dan teradu 5 masing-masing menyatakan pada saat pleno tanggal 3 November tahun 2020 pukul 19 WITA belum menerima dokumen hasil kajian teradu 4, bahwa pembahasan rapat pleno diawali dengan pemaparan dari teradu 6. Dokumen hasil kajian merupakan dokumen penting yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Teradu 6 sebagai leading sector seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan akurasi kajian dan menyampaikan sebagai dokumen penting pada forum pleno. Dengan demikian, teradu 4 terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, dan teradu 5 tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu 4 melanggar ketentuan pasal 4. Teradu 4 melanggar ketentuan pasal 15 huruf F dan huruf G dan huruf H dan pasal 16 huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Berkenaan dalil pengadu pada angka 412 terungkap fakta. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2020, para teradu menerima laporan atas dugaan peristiwa pembagian sarung dan uang senilai Rp50.000 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terlapor 1 dalam laporan aku adalah H. Sahbiri Nur dan terlapor 2 Muhammad Taufik, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Laporan aku dicatat dalam formulir model A1 dengan nomor 01 dan seterusnya. Selanjutnya para teradu menyusun kajian awal dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil material sebagai dugaan pelanggaran pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Para teradu menyusun kajian awal dan menyatakan telah memenuhi syarat formil material sebagai dugaan pelanggaran pasal 187 ayat 1 dan pasal 188 junto, pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan. Masih pada hari yang sama, para teradu bersama Sentra Gakumdu melakukan pembahasan pertama dan menyimpulkan para terlapor diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupa pemberian uang atau materi lainnya serta keterlibatan ASN dalam kampanye berdasarkan ketentuan pasal 187A ayat 1 dan pasal 188 junto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan. Para terlapor kemudian membentuk tim klarifikasi dan mengundang pelapor, saksi, dan para terlapor untuk diminta keterangan. Pada tanggal 6 Oktober 2020, para teradu bersama Sentra Gakumdu melakukan pembahasan kedua dan disimpulkan bahwa laporan aku tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 187A dan atau pasal 188 Undang-Undang Pemilihan. DKPP menilai para teradu telah melakukan upaya sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti laporan nomor 01 dan seterusnya. Tindakan para teradu yang melakukan kajian awal, membentuk tim klarifikasi, mengundang dan meminta keterangan para pihak dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Meskipun laporan aku dalam pembahasan kedua Sentra Gakumdu dinyatakan tidak memenuhi unsur, para teradu telah melaksanakan tugas sesuai prosedur. Dan komitmen tinggi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Para teradu melalui surat nomor 242 dan seterusnya tertanggal 14 November tahun 2020 menyampaikan penerusan dugaan pelanggaran Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara pada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Surat tersebut dibalas oleh Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat nomor R dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan telah menindaklanjuti rekomendasi para teradu dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada yang bersangkutan. DKPP menilai para teradu telah melaksanakan prinsip profesional sesuai koridor kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Menimbang terhadap dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan pilihan atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa mendengar jawaban para teradu, memeriksa mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan 1.
DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 1, teradu 2, teradu 3, dan teradu 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu 4 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1 Erna Kaspia selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Teradu 2 Iwan Setiawan. Teradu 3 Aris Mardiono. Teradu 5 Nurholis Majid. Masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 4 Ashar Ridani selaku anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak putusan dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Didik Supriyanto, Ida Budiati, Pramono Ubaid Tantowi, dan Muhammad Afifuddin, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 3 bulan Februari tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 oleh Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Didik Supriyanto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya akan dibacakan putusan DKPP nomor 10 tahun 2021 dengan teradu KPU dan Sekretariat Kabupaten Sleman.